Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kita mau bahas sebuah laptop 2-in-1 termurahnya Lenovo, plus dia pakai dapur pacu Intel terbaru. Tipe yang kita bahas ini adalah seri IdeaPad 5 2-in-1 14IRU9 yang harganya hanya dijual di angka 9 jutaan rupiah. Nah, VI laptop ini bro, dia itu ada 3 buah macam varian prosesor. Ada Intel Core 3 seperti yang kita bahas di angka 9 jutaan rupiah. Ada yang Core 5 120U harganya 13 jutaan rupiah. Ada juga varian tertinggi di Core 7 150U yang harganya dijual di angka 14 jutaan rupiah. Lalu untuk layarnya laptop yang kita bahas sekarang, dia itu memiliki ukuran 14 in, resolusi WWXGA, panel IPS dan kecerahan di angka 300 nit. Dan enaknya layar ini bro ya, dia itu sudah mengantongi standar sertifikasi TUF Low Blue Light yang membuat tampilannya ini nggak gampang capek di mata alias nggak panas. Kemudian untuk paket pembeliannya, si laptop Lenovo ini juga sudah include stylus pen di tipe Lenovo Digital Pen 2. Jadinya kalau beli ini udah tinggal pakai aja. Kemudian misal kita pakai laptop ini bro ya, dia itu enak untuk multitasking ataupun untuk berbagai aktivitas. Semisal ini laptop kita pakai untuk mode serius, ini bisa dipakai untuk mode laptop standar, atau kita pakai laptop ini untuk mode santai. Nah, ini bisa kita lipat dengan mode tablet ataupun mode mager pas kita pengen nonton film. Nah, laptop ini nyaman bro, plus juga ditunjang oleh engsel yang tebal seperti ini dan tampilannya kalian bisa lihat, nah dia kokoh sekali. Lalu untuk casingnya, full body material di laptop ini dia tuh berbahan dari aluminium, mulai dari cover atas, bagian palm rest hingga penutup cover bagian bawah dengan ketebalan cuma di angka 17,5 mm sama bobot di angka 1,6 kg. Plus untuk body material aluminium ini bro, dia sudah mengantongi sertifikasi military grade 810H. Cuman minusnya bro ya, pas kita pakai laptop tuh seperti ini, ya ini bobotnya akan sedikit lebih berat dibandingkan laptop standar, ya karena dia itu untuk hardware layarnya ini otomatis lebih tebal dibandingkan seri laptop yang standar pada umumnya. Terlebih lagi, si Lenovo ini bro ya, dia juga selalu ngasih feel pengetikan typing yang cukup empuk, dilengkapi sama keyboard backlight kayak gini. Terus laptop ini juga enak untuk kebutuhan entertainment karena audionya sudah pakai Dolby Audio, wifi-nya stabil pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2, serta didukung oleh colokan I/O port yang lengkap terbagi di sisi kiri dan juga di bagian kanan. Semisal kita pakai laptop ini untuk kemana-mana, teman-teman nggak usah worry akan gampang ngecas karena baterainya itu cukup jumbo di angka 57 Wh dan bisa bertahan di angka 7-8 jam untuk kebutuhan produktif tanpa dicas sama sekali. Lalu semisal kita keber nih laptop untuk kebutuhan yang berat, semisal kayak bermain game ataupun untuk render video, nah suhu mentoknya laptop ini cuma di angka 50 derajat Celcius dan panasnya cuma terasa di bagian tengah dan agak miring ke bagian kiri seperti ini. Of course, karena dia juga hanya memanfaatkan single fan doang dan juga single exhaust yang terletak di bagian bawah layar. Lanjut, sekarang kita akan geser ke bagian spesifikasi, yang dimana ini adalah nyawa dari laptop yang akan kalian beli. Nah, ini yang menarik bro ya. Laptop ini kan dia itu pakai dapur pacu terbaru Intel Core 3 100U. Nah, prosesor ini dia itu punya speed maksimal di angka 4,7 GHz dan di dalam sini bro, dia itu punya 6 core per 8 thread serta VGA Intel grafik yang punya frekuensi di angka 1,25 GHz. Jadinya pas kita gunakan untuk berbagai kebutuhan yang banyak menggunakan VGA, ini lumayan meskipun VGA-nya bawaan prosesor. Terus untuk RAM-nya, dia memang minusnya ke solder, tapi sudah dikasih 8 GB DDR5, penyimpanan lumayan standar di angka 512 GB pakai M2 NVMe Gen 4. Terus untuk softwarenya, laptop ini sudah dilengkapi oleh Windows 11 plus Office 2021. Lalu untuk ketersediaan warna, kalian bisa pilih warna biru seperti yang kita bahas ataupun warna silver. Tapi bro, di sini ada fakta yang cukup menarik. Semisal kita mau compare nih prosesor laptop ini dengan Intel Core i3 Gen 12. Kita compare sama Core i3 Gen 13, terus i3 N305 dan juga Ryzen 5. Kira-kira skornya ada di mana sih? Nah, dari data yang udah kita compare dan juga kita simpulkan, teman-teman bisa lihat data seperti ini. Ini kalau kita lihat ya bro ya, secara perbandingan performa, Intel Core i3 Gen 12 sama Gen 13 dan juga N305 secara performa ini masih kalah dibandingkan Intel Core 3 100U. Nah, ini kelihatan banget. Tapi kalau kita jajarin nih si Ryzen 5 7430 versus Core 3 100U, lah baru ini agak mirip-mirip tapi tetap masih kalah sama Ryzen 5. Jadinya saya bisa bilang bahwa oh, meskipun ini masih Core 3 100U, nah ini misalnya kita pakai untuk cari hiburan, semisal kayak bermain game tipis-tipis ataupun render, kayaknya ini masih masuk untuk menunjang kebutuhan kalian semua. Terus geser lagi, semisal kita compare nih si Lenovo yang pakai prosesor terbaru kayak gini di merek lain apakah ada dan benefitnya itu ada di mana?
mana? Nah, perbandingan ini supaya teman-teman kalau mau punya budget di angka 9-10 juta, nggak usah lari kemana-mana cari review yang lain, kita kasih juga datanya supaya lengkap untuk bisa menunjang kebutuhan kalian dalam hal memilih produk. Pertama, ini kalau kita compare, si laptop Lenovo ini bro, yang pertama pembandingannya adalah sama punya si Acer. Tipe Acer ini adalah tipe Acer Spin 14, ASP14, yang punya kelebihan dia itu RAM-nya udah lebih tinggi bro, dibandingkan Lenovo, karena sudah pakai 16 GB. Cuman minusnya si Acer ini, dia itu layarnya masih kalah jernih untuk brightness-nya, sama dia untuk casingnya masih belum mengantongi standar sertifikasi military grade. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Kalau soal harga, ini tinggal disesuaikan sama secara masing-masing. Terus yang kedua, ada juga HP Pavilion X360 14 EK2051TU atau EK2123TU. Nah, kalau si HP ini secara garis besar semua spesifikasinya sama. Tapi kalahnya si HP, dia itu bro, sama Lenovo kalahnya layarnya masih kurang jernih, hanya menggunakan 250 nit. Sementara si Lenovo kan dia pakai 300 nit. Serta yang terakhir, casingnya si HP, dia itu masih belum standar military grade. Sementara Lenovo dia sudah pakai 810H. Jadinya di harga 9-10 jutaan, Lenovo ada unggul di fitur, tapi kalau kita bandingkan sama Acer, dia masih kalah di memori. Online itu menangnya ada diskon cashback, kalau offline otomatis akan lebih murah karena tidak punya potongan dari marketplace. Nah, dari kali ini kalau kita lihat dari segi performanya, laptop ini bro saya memang agak lumayan tapi tidak terlalu tinggi sekali bro ya. Karena mengingat dari Core 3 100U, kalau kita compare sama Ryzen 5 masih di bawahnya. Semisal teman-teman pengen mengambil performa yang lebih tinggi, saya lebih menyarankan ambil yang Core 5 120U. Tapi dengan catatan harganya juga sedikit lebih tinggi. Kemudian benefit yang kedua, laptop ini punya tampilan yang keren dan juga enak untuk kita pakai di berbagai aktivitas. Semisal kita mager ya kita buat mode tablet atau kita dudukin seperti ini tampilannya akan lebih bagus dan dia juga layarnya multifungsi. Bisa kita buat catat, coret-coret, dan ini merupakan salah satu benefit yang tidak dimiliki oleh laptop konvensional alias laptop standar. Pokoknya dari situ bro ya. Jadi mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat. Laptop terbaru punya Lenovo dengan touchscreen yang prosesornya ini lebih hemat daya serta tampilannya cakep seperti ini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.